Ayo masuk, masuk. Waktunya ngaji, ayo masuk, masuk semuanya, ayo masuk. Hei, Pak Ustadz datang. Ayo ngaji, ayo. Ayo. Woi, ayo saling dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, Jendela Tanya akan membahas mengenai cara membaca huruf Ra. Ada 3 cara ketika kita membaca atau mengucapkan huruf Ra. Yang pertama adalah cara tafkhim, yaitu Ra dibaca tebal. Yang kedua adalah cara tarqiq, yaitu Ra dibaca tipis. Dan yang ketiga adalah cara jawazul wajhaini, yaitu huruf Ra bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Ra dibaca tafkhim. Tafkhim sendiri menurut bahasa artinya menebalkan. Dan menurut istilah, tafkhim artinya mengucapkan huruf dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkan. Jadi ketika mengucapkan huruf Ra, suara itu terkumpul semuanya di mulut. Berikut ini adalah huruf Ra yang harus dibaca tafkhim atau tebal. Yang pertama adalah Ra yang berharokat fathah, fathah tain, dhammah, dan dhammah tain. Contoh yang pertama adalah Ra yang berharokat fathah. Rabbil alamin, Rabbil alamin. Ra, Ra. Gak boleh dibaca Rabbil alamin, Ra, gak boleh ya. Kemudian yang kedua adalah Ra yang berharokat fathah tain. Naron, naron, ron, ron. Nggak boleh dibaca ran, ran, nggak boleh. Kemudian contoh yang ketiga adalah Ra yang berharokat dhammah. Takhruju, 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 ru, ru. Kemudian Ra yang berharokat dhammah tain. Ajrun ghairu mamnun, ajrun ghairu mamnun, run, run. Kemudian yang nomor 2 adalah Ra sukun yang didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah atau hamzah wasol. Contoh yang pertama, Ra sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Arsilhu ma'ana, arsilhu ma'ana, ar, ar. Yaitu Ra-nya yang berwarna kuning, kemudian didahului oleh hamzah yang berharokat fathah yang berwarna merah. Kemudian contoh yang kedua, Ra sukun yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Wa ilaihi yurja'un, wa ilaihi yurja'un. Jadi Ra sukunnya yang berwarna kuning didahului oleh ya yang berharokat dhammah, yaitu yang berwarna merah. Kemudian yang ketiga adalah Ra sukun yang didahului huruf hamzah wasol. Amir tabu, amir tabu. Ra sukunnya yang berwarna kuning didahului oleh hamzah wasol, yaitu yang berwarna merah. Kemudian yang nomor 3 adalah
Ra sukun yang didahului huruf kasroh, dan sesudah ra adalah huruf isti'la yang berharokat fathah atau dhammah, serta berada dalam satu kata yang sama. Contohnya yaitu fi qirtasin, fi qirtasin, fi qirtasin. Ra sukunnya yang berwarna kuning didahului oleh huruf qaf yang berharokat kasroh, dan setelah ra ada huruf isti'la ta yang berharokat fathah. Huruf isti'la yaitu yang terkumpul dalam lafadz khusyadaqtin kit, yaitu kha, shad, da, ghain, ta, qaf, dan dha. Ini adalah kumpulan huruf isti'la. Kemudian yang nomor 4 adalah ra sukun karena waqaf, yang sebelumnya berubah huruf yang berharokat fathah. Contohnya yaitu al-kautsar, al-kautsar. Ra sukunnya yang berwarna kuning dan disukunkan karena proses waqaf, dan huruf sebelumnya adalah tha yang berharokat fathah yang berwarna merah. Kemudian yang nomor 5 adalah ra sukun karena waqaf yang didahului oleh huruf yang berharokat dhammah atau alif atau wawu. Contoh yang pertama adalah yang didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur. Jadi ra sukunnya itu yang berwarna kuning, dan huruf sebelumnya adalah tha yang berharokat dhammah, dan ra sukunnya ini disukunkan karena proses waqaf. Kemudian contoh yang kedua adalah ra yang didahului oleh alif. Contohnya yaitu wayakhtar, wayakhtar, wayakhtar. Jadi ra sukunnya yang berwarna kuning dan huruf sebelumnya adalah alif yang berwarna merah. Dan ra sukunnya ini disukunkan karena proses waqaf. Kemudian contoh yang ketiga adalah ra sukun karena waqaf yang didahului oleh huruf wawu. Min azmil umur, min azmil umur. Jadi ra sukunnya itu yang berwarna kuning dan huruf sebelumnya adalah wawu yang berharokat sukun. Dan ra sukunnya ini disukunkan karena proses waqaf. Kemudian yang nomor 6 adalah ra sukun karena waqaf yang didahului oleh huruf sukun, dan sebelum sukun adalah huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Contoh yang pertama, wasta'inu bis-sabr, wasta'inu bis-sabr. Jadi ra sukunnya itu yang berwarna kuning dan disukunkan karena proses waqaf. Dan huruf sebelumnya adalah ba yang berharokat sukun, yaitu yang berwarna merah. Dan didahului oleh huruf yang berharokat fathah, yaitu huruf shad yang berwarna hijau. Kemudian contoh yang kedua adalah wala yuridu bikumul usr, wala yuridu bikumul usr. Jadi ra sukunnya itu yang berwarna kuning dan disukunkan karena proses waqaf, dan huruf sebelumnya adalah sin yang berharokat sukun yang berwarna merah, dan huruf sebelumnya adalah ain yang berharokat dhammah, yaitu yang berwarna hijau. Demikianlah tadi 6 kondisi huruf ra yang harus dibaca tafkhim atau tebal. Dan yang perlu diperhatikan,
ketika kita mengucapkan huruf ro dengan tebal atau tafkhim, yaitu mengangkat pangkal lidah dan tengah lidah membentuk permukaan cekung. Dan ini adalah gambar ketika kita mengucapkan huruf ro dengan cara tafkhim atau tebal. Demikianlah tadi penjelasan kami mengenai cara membaca huruf ro dengan cara tafkhim atau tebal. Untuk cara yang kedua, tarakik, dan cara yang ketiga, jawazul wajhaini, akan kami terangkan pada video berikutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.